Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatima Azhara dengan NIM D6210037 dari kelompok 44. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penarikan sampel dan uji parameter. Di sini sudah terdapat rekapitulasi data kuantitatif dari 50 responden. Terdapat 1 sampai 11 butir pernyataan dan terdapat total skor dan juga rata-rata skor. Untuk mencari total skor, kita menggunakan sama dengan sum dan diblok dari B5 hingga ke L5, kemudian kurung tutup enter. Untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita dalam menggunakan Excel, kita dapat mengklik 2 kali pada bagian pojok kiri bawah. Kemudian kita mencari rata-rata skor. Rata-rata skor menggunakan rumus sama dengan average dengan blok dari P5 hingga ke L5. Kemudian klik enter dan lakukan hal yang sama agar semuanya rata-ratanya terpenuhi. Di sini terdapat tabel tingkat kepuasan. Dari interval 0 sampai 1 dengan skor 1 dengan keterangan sangat tidak puas. Interval 1,1 hingga 2 dengan skor 2 tidak puas. 2,1 hingga 3 dengan skor 3 dengan keterangan cukup puas. Interval 3,1 sampai 4 skor 4 keterangannya puas. Dan interval 4,1 sampai 5 skor 5 keterangan sangat puas. Kemudian kita akan mencari R-tabel. Di sini terdapat R-tabel dengan DF sama dengan N-2, tabel signifikan untuk uji satu arah terdapat alfa 0,1, 0,05, 0,02, 0,01, dan 0,001. Dan juga terdapat tingkat signifikasi untuk uji satu arah dengan alfa 0,005, 0,05, 0,025, 0,01, dan 0,001. Di sini terdapat kita mencari uji dua arah yang tingkat signifikan dicari dengan rumus sama dengan 1 min 0,95. Kemudian nilai N diambil dari jumlah data responden yaitu sebanyak 50. Dan DF menggunakan rumus N-2 yaitu 50 min 2 dan mendapatkan hasil 42. R-tabel dicari dengan mengacu pada R-tabel yang ada di bagian kiri. Pada pengisian responden kali ini dan penelitiannya masih menggunakan secara manual, jadi kita menggunakan alfa 0,05. Karena DF-nya terdapat 48, maka kita mencari di DF 48 dan alfa 0,05 yaitu didapatkan tabel R-nya 0,2787. Setelah itu kita dapat mencari uji validitas. Terdapat variabel dan nilai hitung. Pada variabel terdapat N, DF, confidence level, alpha, T-tabel, dan R-tabel. N didapat dari jumlah responden yaitu sebanyak 50, DF didapat dari N-2 dan terdapat jumlahnya yaitu 48. Kemudian confidence level 95%, alpha menggunakan alpha 0,05, T-tabel dicari dengan rumus sama dengan TINF, kurung buka, alfa, tanda pemisah, kemudian DF. Lalu kita klik enter. Pada R-tabel menggunakan rumus T-tabel per akar DF plus
T tabel kuadrat kurung tutup dan didapatkan hasil 0,278710593. Jika R tabel sudah benar, maka akan sama dengan R tabel yang ada di sini. Kemudian kita mencari uji validitas. Untuk mencari uji validitas, kita menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita dapat mengcopy bagian rekapitulasi data dari butir pernyataan 1 sampai dengan 11 dan juga total skor dari responden 1 hingga responden 50. Hasil kopian itu dipaste pada bagian SPSS, kemudian pada bagian variabel view terdapat name, type, width, decimals, label, values, missing, columns, align, measure, dan row. Pada bagian name, kita dapat mengubah sesuai yang kita inginkan dengan cara klik dua pada bagian yang ingin diubah. Kemudian saat nama sudah diubah, pada bagian kolom ke-12 itu terdapat total score, maka kita ubah nama dengan total score. Pada bagian measure kita menggunakan nominal pada soal 1 sampai 11 dan pada bagian total score kita menggunakan scale. Pada measure terdapat 3 yaitu scale, ordinal, dan nominal. Setelah itu kita dapat analis, kemudian correlate, dan bivariate. Dan akan didapat hasil yaitu pivot table correlations. Nah, pada bagian pivot table correlation ini kita dapat mengambil pada total score yang bagian atas, yaitu dari bagian total score soal 1 hingga ke soal 11. Kita dapat copy dan paste pada bagian Excel, yaitu uji validitas di tempat yang sesuka kita. Nah, saya mengkopinya di bagian atas ini. Kemudian, karena ini terdapat angka yang seperti ini, maka akan kami ubah menjadi desimal, yaitu 0,706 dan seterusnya hingga soal ke-11. Setelah itu, kita dapat mengcopy paste pada R hitung yang ada di bagian uji validitas. R tabel sudah ditentukan dari tabel tersebut, kemudian kita mencari keterangan. Dan di sini terdapat keterangan R hitung lebih besar dari R tabel dapat dinyatakan valid. Jika nilai signifikan atau 2 two-tailed kurang dari 0,05 dan percent correlation positif, maka item soal angket tersebut valid. Jika nilai signifikan two-tail kurang dari 0,05 dan percent correlation negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Jika nilai signifikan two-tail lebih besar dari 0,05 dan percent correlation positif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Nah, kemudian untuk mencari keterangan ini, kita dapat menggunakan pacuan pada bagian ini, karena pada bagian nilai hitung ini lebih besar dari R tabel, maka keterangannya valid. Jika terdapat keterangan yang tidak valid, ada 3 solusi. Yang pertama, yaitu mengulang dan mengganti soal yang lain. Yang kedua, mengulang angket dan dibagikan kepada responden lagi tanpa harus mengganti soal. Dan yang ketiga, tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang, namun item angket yang tidak valid tersebut di drop out dengan catatan item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti dan tidak ikut dihitung dan pengujian berikutnya, yaitu pengujian berikutnya uji reliabilitas. Nah, karena uji validitas sudah didapatkan dan di sini saya keterangannya valid, jadi untuk solusi ini tidak saya gunakan.
Kemudian kita mencari uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas, kita tetap menggunakan eh, pada aplikasi SPSS. Setelah kita klik pada pivot table correlation, kita bebas untuk mengklik di mana saja. Maaf. Nah, setelah kita eh, mencari di saat kita mencari uji realitabilitas, kita eh, menggunakan analis, kemudian scale dan reliability analysis, dan akan didapat hasil seperti ini. Di sini terdapat case processing summary, reliability statistik, dan item total statistics. Sebelumnya, di bagian uji reliabilitas terdapat variabel hasil perhitungan dan keterangan, yaitu alfa, hasil perhitungannya 0,868, dan keterangannya reliable. Karena alfa lebih besar dari R tabel dapat dikatakan reliable. Nah, dari bagian SPSS ini kita dapat mengcopy pada bagian case processing summary ini dan kita paste pada bagian sini. Di sini terdapat hasil dan hasil ini memberi output bahwa output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden atau N sebanyak 50 orang. Karena tidak ada data yang kosong dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%, yaitu validnya 100% dan totalnya juga 100% karena semua responden mengisi. Kemudian kita mengcopy pada bagian reliability statistik, yaitu di-copy pada bagian sini. Didapat keterangan dari output di samping diketahui N of item atau butir pernyataan pada kuesioner ada 11 buah. Ada 11 buah dengan nilai Cron-Batch alpha sebanyak 0,868 ini. Karena nilai 0,868 lebih besar dari 0,278, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Mungkin ini maksudnya atau ya tipe. Terus kemudian uh, kita dapat mengcopy pada bagian item total statistik. Kita bisa paste pada bagian ini dan di sini didapatkan keterangan tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-11 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Cron-Batch alpha untuk ke-11 pernyataan adalah kurang lebih dari 0,278. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut reliable. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan karena saya ngomongnya belibet. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.